便出手抢夺了。将那些人请过来。哦，是谁？多谢了，也不怕告诉你们，险些等不知，还望龙少爷让你的人跟在我队伍后面。报名，只能不。少爷，随时给我们汇报位置。师姐路上神神秘。当已把最后一处也设置完了，我得先恢复恢复。姐，你的阳气现在非常宝贵，服9阴逆元录的。此地本就荒僻，阴气绝对是冲着我们来的。这人是真元境高手。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hulian Dianfeng atau Martial Peak episode 27. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 26. Kemarin Yang Kai sudah setuju untuk membantu Xia. Namun setelah Yang Kai pergi, Tetua Meng masihlah ragu akan keputusan muridnya yang percaya kepada Yang Kai. Walaupun begitu, Xia tetap kokoh kalau Yang Kai adalah orang tepat yang bisa membantunya. Maka mau tidak mau, Tetua Meng menyetujui keputusannya. 2 hari kemudian, ketika Yang Kai telah naik ke ranah initial elemen tingkat keempat, dia pun mendatangi Tetua Meng. Akan tetapi di sini Xia seakan-akan melarang dirinya untuk bertemu dengan gurunya. Usut punya usut, ternyata Xia telah membuat Tetua Meng mabuk berat. Ini dia lakukan agar bisa diizinkan pergi dengan Yang Kai. Tapi kepergian mereka telah dilihat oleh seorang murid yang langsung melaporkannya kepada Wei Zhuhong. Mengetahui Yang Kai sedang melakukan perjalanan, membuat Wei Zhuhong bersemangat untuk bisa membalaskan dendamnya. Akan tetapi rekannya itu telah menahan Wei Zhuhong, karena lebih baik mereka mengutus Long Hui saja, karena dia juga memiliki masalah dengan Yang Kai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Yang Kai dan Xia. Mereka sudah membeli kuda masing-masing dan akan memulai perjalanan. Hanya saja Yang Kai maupun Xia masih agak canggung. Yang Kai mencoba mencairkan suasana dengan menanyakan kondisi sebenarnya dari Tetua Meng. Dengan ragu-ragu, Xia pun membenarkan kalau Tetua Meng sedang sakit. Takut kebohongannya akan terbongkar, Xia pun tidak ingin membahas hal itu lagi dan akan memimpin jalan mereka. Yang Kai sudah tahu kalau Xia hanya berbohong, namun dia tidaklah bisa melakukan apa-apa. Setelah mereka pergi, terlihat pria bernama Nulang dan beberapa bawahannya. Mereka sudah memastikan kalau pria itu bernama Yang Kai. Mereka adalah rekan-rekan dari Chen Xiaofeng dan Nu Tao. Terakhir kali mereka melihat kedua orang itu adalah ketika ingin membuat pelajaran kepada Yang Kai. Namun sampai saat ini, Chen Xiaofeng dan Nu Tao tidak kunjung kembali. Nulang saatlah penasaran apa yang sebenarnya terjadi kepada kakaknya. 这人就是杨开。 失踪了，跟上。上次程少峰师兄和武警在那儿。 Xia berpindah ke dalam hutan. Sudah 3 hari mereka melakukan perjalanan, namun Xia tidak banyak bicara kepada Yang Kai. Dia sadar betul betapa canggungnya mereka. Padahal Xia sendiri yang meminta bantuan kepada Yang Kai, namun malah dia juga yang mengabaikannya. Xia tidak tahu apa yang terjadi, padahal dia adalah orang yang paling sering mengamati Yang Kai. Namun ketika bertatapan secara langsung, membuat Xia begitu canggung. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dari kejauhan, Long Hui dan Master Wen sedang melakukan pengamatan kepada Yang Kai. Long Hui meminta Master Wen untuk segera bertindak, karena mereka tidaklah boleh melepaskan kesempatan ini. Master Wen paham dan dia begitu percaya diri dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Baginya menghadapi mereka berdua adalah hal yang paling mudah. Long Hui meminta untuk menghabisi Yang Kai, sedangkan Xia akan dia tangkap. Karena Long Hui hanya memiliki dendam kepada Yang Kai saja dan akan memberikannya pelajaran. Master Wen akan menahan diri dulu.
sebab dia sangatlah penasaran dan tujuan mereka kemari, karena tempat ini cukup jauh dari Papiliun Ning Sui. Master Wan yakin betul pasti ada sebuah harta karun yang sedang mereka cari di Gunung Hitam. Long Hui sudah tahu dan harta yang ada di Gunung Hitam, namun tidaklah sembarangan orang bisa naik ke sana. Master Wan meminta untuk tidak menganggap remeh mereka, karena jika Yang Kai dan Xia melakukan perjalanan, maka mereka pasti sudah yakin dapat menemukan hartanya. Jadi lebih baik mereka mengikuti orang-orang itu, karena dengan gitulah mereka bisa mendapatkan harta karun yang mereka incar. Long Hui menyetujui rencana Master Wan, dan begitu dirinya bisa mendapatkan harta karun dan juga gadis cantik di samping Yang Kai. Sesaat kemudian, dua murid lainnya pun telah datang untuk memberitahu beberapa hal kepada Master Wan. Master Wan paham dan meminta mereka untuk membawa orang-orang itu ke hadapannya, karena rencana tuan mudanya tidaklah boleh diganggu. Dia pun memberitahu Long Hui kalau selain mereka, ada juga yang telah mengincar Yang Kai. Mereka hanyalah serangga kecil yang tidak mungkin bisa mengganggu dirinya. 什么天才地宝，连同宝贝都是龙少爷。 顺便出手抢夺了。将那些人请过来。哦，是谁？ Hanya saja Master Wan masihlah belum tahu seberapa hebat kekuatan gadis di sisi Yang Kai. Kembali kepada Yang Kai dan Xia, yang mana secara perlahan kelompok Nulang mulai mendekat. Akan tetapi semua itu digagalkan oleh orang-orang dari kelompok Long Hui. Mereka pun dibuat pingsan. Kejadian ini disadari oleh Xia dan meminta Yang Kai untuk berhati-hati. Xia mulai melakukan penggerakan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah dia pergi ke sana, orang-orang itu sudah keburu pergi. Kini kelompok Nulang berada tepat di hadapan Long Hui. Dia mengenali mereka karena bagaimanapun sosok keturunan Long cukup terkenal. Berhubung dia mengenali dirinya telah membuat Long Hui senang, jadi dia pun bertanya mengenai tujuan mereka mengikuti Yang Kai. Nulang berpikir kalau mereka adalah teman-teman dari Yang Kai. Maka karena itulah dia pun mulai berbohong dengan mengatakan kalau dirinya mencurigai Yang Kai terlibat dalam menghilangnya kakaknya. Nulang tidak ada niatan apapun kepada Yang Kai dan hanya ingin mengajaknya untuk berbicara. Akan tetapi Nulang sudah salah sebab Long Hui bukanlah rekan dari Yang Kai. Long Hui tentu saja merasa begitu kesal. Ini pun membuat Nulang kebingungan, hingga salah satu bawahan Long Hui pun memukulnya karena seharusnya dia berterima kasih kepada mereka. Sebab jika mereka menemui Yang Kai, maka itu sama saja dengan memancing amarah wanita di sebelahnya. Sadar kalau Xia sangatlah kuat, Nulang pun segera berterima kasih kepada Long Hui. Karena tanpa bantuannya, mungkin mereka sudah dihabisi oleh Xia. Long Hui mulai memberitahu kalau tujuan mereka kemari adalah untuk menghabisi Yang Kai. Tapi Nulang hampir saja mengacaukan rencana mereka. Nulang yang ketakutan hanya bisa meminta maaf dan mohon diampuni. Untung saja Long Hui masih mengampuni mereka, karena bagaimanapun target mereka sama, yakni adalah Yang Kai. Maka Long Hui mengajak mereka untuk ikut pergi bersamanya. Di saat mereka telah menemukan harta yang dicari, maka saat jugalah mereka baru bertindak dalam menghabisi Yang Kai. Nulang paham dan berjanji akan mengikuti segala perintah dari Long Hui. Nulang dan rekan-rekannya pun diminta pergi dari tempat itu. 你们只知杨开实力， 多谢， 也不怕告诉你们，险些但不知还望龙少爷 让你的人跟在我队伍后面。 但凭龙少爷吩咐。走走走。 Long Hui penasaran mengapa Master Wan meminta dirinya untuk membawa para sampah itu. Padahal ini hanya akan membebani mereka saja. Master Wan akan menjelaskan semua itu ketika mereka telah masuk ke Gunung Naga Hitam. Master Wan akan menjelaskan semua itu ketika mereka telah masuk ke Gunung Hitam. Karena bagaimanapun itu bukanlah tempat sembarangan. Dan menggunakan pihak lain, maka itu bisa menghemat energi mereka. Long Hui akhirnya paham. Bisa dikatakan kalau kelompok Nulang akan dijadikan sebagai umpan saja. Dia pun memberikan pujian kepada kepintaran Master Wan. Walaupun gitu, Master Wan meminta untuk tidak senang dulu. Sebab gadis bernama Xia ini sudah berada di ranah alam lihe. Padahal dia ini sangatlah muda. Pasti dia itu memiliki sesuatu. Mereka harus bertindak dengan benar agar tidak meninggalkan jejak. Sedangkan kelompok Nulang tidak akan mereka biarkan hidup. Sim berpindah kepada Yang Kai dan Xia. Mereka telah sampai di depan puncak Gunung Naga Hitam. Sino berpindah kepada Yang Kai dan Xia. Mereka telah sampai di depan puncak Gunung Hitam.
Dan jalan yang tidak begitu luas, maka satu-satunya cara adalah dengan berjalan kaki. Jadi kuda-kuda ini akan mereka tinggalkan di situ. Yang Kai dan Xia pun kembali melakukan perjalanan. Sedangkan kelompok Long Hui baru saja tiba. Master Wan kembali menyadari kalau Xia sangatlah hebat. Jadi jika mereka semua mendekatinya, maka keberadaan mereka hanya akan ketahuan. Jadi Master Wan akan mengutus Nulang dan yang lainnya. 奥秘，只能不。少爷，随时给我们汇报位置。 Kembali kepada Yang Kai dan Xia. Mereka terus saja melakukan perjalanan dengan begitu cepat. Hingga sesaat kemudian Xia mulai merasakan sesuatu. Setelah memastikan tempat ini aman, maka mereka pun mulai beristirahat. Ketika mereka sedang makan malam, Yang Kai malah tidak sengaja memanggil Xia dengan sebutan adik kecil, yang membuat Xia sedikit terkejut. Namun Yang Kai tidak membahas hal itu karena dia penasaran dengan tas yang selalu Xia bawa. Ternyata tas ini berisikan bahan-bahan yang dia perlukan, karena menemukan jalur 9 yin membutuhkan sesuatu yang istimewa juga. Namun bahan ini hanya mampu bertahan sebentar, jadi karena itulah Yang Kai dibawa kemari. Di sini Xia memberikan pertanyaan kepada Yang Kai. Ini pun membuatnya penasaran karena cukup jarang gadis bertanya kepadanya. Xia mengingat perkataan Tetua Meng, yang mana awalnya Yang Kai sempat menolak untuk membantu Tetua Meng. Tapi ketika Yang Kai tahu ini adalah untuknya, mengapa Yang Kai langsung setuju? Yang Kai justru bertanya apakah Xia tahu alasannya. Tentu saja Xia tidak tahu, dan Tetua Meng yakin kalau Yang Kai memiliki niatan buruk kepadanya. Yang Kai tidaklah membenarkan hal tersebut. Jadi Yang Kai akan memberitahu kalau semua itu berkaitan dengan botol pil yang dirinya bawa, yang mana itu adalah pemberian dari Xia. Melihat Yang Kai yang masih menyimpan botol itu membuat Xia terkejut. Yang Kai sudah tahu kalau Xia lah yang seringkali memberikannya obat. Xia pun penasaran karena seharusnya Yang Kai selalu pingsan ketika dia datang. Alasan Yang Kai bisa tahu karena itu berasal dari bau harum yang Xia keluarkan. Perkataan Yang Kai pun membuat Xia sangatlah malu. 因为这个保留着，啊，这老家伙，知道。你每次，换你问了，我用药把它。 Kini adalah giliran Yang Kai untuk bertanya mengenai alasan sebenarnya Tetua Meng tidak datang kemari. Akhirnya Xia mengakui kalau dia sudah memberikan obat bius kepada gurunya sendiri. Mengetahui hal itu membuat Yang Kai tertawa. Xia pun kesal karena Tetua Meng malah ditertawakan. Padahal itu begitu mengkhawatirkan dirinya yang keluar bersama Yang Kai. Nah, Yang Kai pun tidak sengaja menyentuh tangan Xia. Ini pun membuat keadaan menjadi semakin canggung dan akhirnya Xia memilih untuk pergi meninggalkan Yang Kai agar mereka berdua bisa beristirahat. Terlihat kalau Yang Kai dan Xia tengah dikejar-kejar oleh makhluk buas penghuni dari Gunung Hitam. Untung saja mereka sempat berlindung di sebuah batu yang membuat keberadaan mereka tidak dapat diketahui. Namun di sini Yang Kai melihat sesuatu yang bercahaya. Jadi tanpa berlama-lama dia pun mengajak Xia untuk mengikutinya. Di sini ada sebuah tanaman yang indah, diisi juga oleh begitu banyak kunang-kunang. Yang Kai penasaran apakah Xia mengenali bunga-bunga itu. Ternyata itu adalah Xingyue, tanaman herbal kelas bawah. 师姐，快来！ Xia mulai menunjukkan sesuatu kepada Yang Kai, dan hanya menggunakan tangannya saja Xia mampu membentuk sebuah pil dengan memanfaatkan kelopak bunga Xingyue. Melihat hal itu tentu saja membuat Yang Kai terkesan dengan kemampuan yang Xia miliki. Membawa Xia sama saja dengan membawa tungku pembakaran. Xia lalu memberikan pil ini kepadanya. Yang Kai meminta Xia untuk menghemat kekuatannya, karena bagaimanapun mereka tengah berada di dalam hutan yang berbahaya. Jadi lebih baik mereka mencari tempat aman untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, terlihat hewan buas yang mengejar Yang Kai sudah meninggoy. Ini semua adalah ulah dari kelompok Long Hui. Ini bisa terjadi karena mereka telah dijadikan sebagai umpan agar bisa memancing para monster. Sedangkan Long Hui hanya bersantai saja, sampai-sampai membuat Master Wan kesal. Terlebih lagi, Long Hui ini tidaklah sabaran dan ingin segera mengejar Yang Kai. Master Wan memintanya untuk bersabar karena dia tahu kelompok Yang Kai sedang melambat, yang sepertinya tujuan mereka tidak jauh lagi.
Long Hui paham, jadi dia akan mencoba untuk bersabar lagi menikmati tubuh Xia dan juga harta yang akan mereka dapatkan. Malam harinya terlihat kalau Yang Kai sedang memikirkan Xia, karena setiap malam dia selalu mencoba menjauh darinya, yang seakan-akan ada sesuatu yang sedang Xia lakukan. Di tengah memikirkannya itu, Xia pun datang dengan kondisi yang bisa dikatakan tidaklah baik-baik saja, yang sepertinya dia ini kelelahan. Xia meminta Yang Kai untuk tidak perlu khawatir karena pada besok hari mereka akan menemukan embun 9 yin. Tapi jika mereka gagal menemukannya, maka mereka harus kembali menunggu dalam waktu yang lama. 世界路上神神秘。当一把最后一处也设置完了，我得先恢复恢复。一旦我们没有及时收取。 Malam pun semakin larut hingga hal yang ditunggu-tunggu oleh mereka pun telah tiba juga, yang mana hawa yang begitu dingin mulai muncul. Xia pun terbangun dan mengingatkan Yang Kai kalau energi negatif akan menjadi lebih kuat dan berbahaya. Jadi Xia lalu mengeluarkan liontinnya. Ini digunakan untuk bisa menolak sepenuhnya invasi energi Yin Qi. Yang Kai pun diminta untuk mendekatinya agar mereka bisa berlindung dari energi negatif. Yang Kai sungguh penasaran berapa banyak harta yang dimiliki oleh Xia. Xia sendiri merasa begitu malu karena terus ditatap oleh Yang Kai. Bahkan itu tidak disadari oleh Yang Kai sendiri. Dia pun berharap agar Xia tidak menganggap dirinya aneh. Yang Kai berencana untuk pergi, namun Xia menahannya. Karena dia itu harus tetap berada di sampingnya. Tentu ini membuat Yang Kai penasaran, namun Xia menjelaskan kalau energi negatif sangatlah bahaya dan malah akan membuat Yang Qi milik Yang Kai terganggu. Xia pun berharap kalau Yang Kai tidaklah menganggap dirinya sebagai orang yang aneh. Sepertinya kedua pasangan ini masihlah belum memahami satu sama lain. Xia kembali memberitahu kalau kekuatan Yang Qi dibutuhkan untuk menemukan embun 9 yin. Maka karena itulah Yang Kai tidaklah boleh pergi meninggalkannya. Untung saja Yang Kai paham, jadi dia akan tetap di samping Xia. 姐，你的阳气现在非常宝贵。我9叶逆元录的。 Sedangkan dari atas, kelompok Long Hui terus mengawasi mereka. Nulang datang untuk memberitahu kalau sepertinya mereka telah sampai di tujuan akhir. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Long Hui akan menunggu waktu yang tepat untuk bisa menghabisi Yang Kai dulu, lalu setelah itu barulah dia menangkap Xia. Mas Erwan kesal karena tuan mudanya hanya memikirkan wanita saja. Dia pun meminta mereka untuk berfokus pada anehnya fenomena yang sedang terjadi saat ini, yang mana dia yakin kalau ada semacam harta karun yang menciptakan fenomena itu. Mas Erwan meminta mereka untuk menggunakan semua kekuatan demi bisa mendapatkan harta tersebut. Mereka pun mulai melakukan perjalanan. Akan tetapi pergerakan mereka itu sudah diketahui oleh Xia. Ia tidak menduga akan ada orang yang datang kemari. Yang Kai juga menyadari hal itu. Sepertinya orang-orang ini tidaklah sembarangan karena mampu bertahan dari energi negatif yang kuat. Sepertinya orang-orang itu mengincar mereka. Jadi Yang Kai mengajak Xia untuk pergi dulu. Namun mereka sudah terlambat karena Mas Erwan sudah datang dan langsung saja melakukan pertarungan dengan Xia. Namun kekuatan yang dimiliki oleh Mas Erwan tidaklah sembarangan, karena bagaimanapun kekuatannya di atas mereka. Selain dia, kelompok Long Hui juga telah mengepung mereka. 此地本就荒僻，阴气绝对是冲着我们来的。这人是真元境高手。 Yang Kai tidaklah tahu siapa orang-orang ini. Jadi Long Hui pun mulai memberitahu kalau dirinya adalah cucu Long Zetian, wakil pemimpin dari geng Battle Blood. Dia kesal karena Yang Kai berani mendekati Humier. Selain dia, Nulang juga memperkenalkan dirinya yang datang untuk menanyakan di manakah Nutao dan juga Cheng Shaofang. Yang Kai sadar mereka datang untuk menemui dirinya. Jadi Xia diminta untuk pergi dari tempat ini. Akan tetapi Long Hui tidak ada niatan untuk membiarkan Xia pergi. Pasalnya dia sangatlah cantik dan dapat memuaskannya. Jika dia sudah bosan, maka ia akan dikirim bersama Yang Kai. Perkataannya tentu saja membuat Yang Kai kesal. Walaupun begitu, dia dengan Xia akan tetap melakukan pelarian dulu. Hanya saja Long Hui tidaklah membiarkan hal itu. Alhasil Yang Kai akan mencoba menahan mereka. Sedangkan Xia diminta untuk pergi. Sayang sekali Mas Erwan masih di sini, jadi dia tidak akan membiarkan Xia kemana-mana. Long Hui meminta Mas Erwan untuk tidak melukai wajah cantik Xia, jadi dia boleh melukai bagian lain. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka.
Serangan berbahaya telah Mas Erwan keluarkan untuk bisa menumbangkan Xia. Namun semua itu masihlah mampu ditahan oleh formasi ciptaannya. 还想英雄救美，龙少放心。 Melihat hal itu tentu saja membuatnya terkejut. Pasalnya itu adalah harta rahasia yang memiliki pertahanan kuat. Dia sungguh tidak menduga kalau Xia mampu menggunakan harta itu dengan baik. Mas Erwan berjanji akan menjadikan harta rahasia ini sebagai milik tuan mudanya. Long Hui paham dan mempersilakan mereka untuk mengambil harta rahasia itu. Bawahan Mas Erwan mulai menyerang formasi, sedangkan Wulang tahu betul kalau geng Battle Blood sering mengambil harta seseorang. Serangan terus dilakukan untuk bisa mematahkan formasi pertahanan. Bahkan mereka melakukannya dari segala penjuru. Yang Kai tentu tidak bisa berdiam diri saja. Xia pun penasaran apakah dia takut mati di sini. Namun yang ditakuti oleh Yang Kai bukanlah ini, melainkan Xia yang tidak dapat pergi dari tempat itu. Xia tidaklah ingin pergi kemana-mana karena orang-orang itu pasti tidaklah tahu seberapa kuat tanah 9 yen. Mereka tidak mungkin bisa menahan kekuatan itu. Benar saja hawa yang begitu dingin pun mulai datang. Dan ini adalah energi yin yang Xia maksud. 你怕不怕死在这里？未必没有胜算。我可不要临阵脱逃。 Mas Erwan meminta semuanya untuk menyebarkan energi vital untuk bisa menahan hawa dingin itu. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Xia. Jadi sedari jugalah dia langsung melakukan sesuatu yang mana itu adalah teknik formasi yang mampu mengurung semua orang di sini. Mas Erwan tidaklah menduga kalau Xia sudah menyiapkan formasi pengurung di segala penjuru. Mas Erwan harus menghancurkan ini karena jika tidak mereka akan dalam bahaya. Serangan langsung mereka lakukan. Namun Xia sudah mengaktifkan segelnya. 这女人之前在这山谷中布下法阵。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.